Dinamis episode ke-36. Geliat partai politik menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bersama DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten. Menghadirkan narasumber Slamet Urip. Beliau adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten dan akan dipandu oleh host kita, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Klaten, Samsul Huda SHI. Subscribe channel YouTube KPU Klaten agar sahabat pemilih bisa mendapatkan info terupdate seputar kepemiluan. Dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis, setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, masih dalam rangka geliat partai politik menyongsong pemilu dan pemilihan 2024, sudah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Klaten Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten, Bapak Slamet Urip. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Mas Arif. Pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di KPU Kabupaten Klaten pada kesempatan hari ini. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui KPU Kabupaten Klaten memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan calon peserta pemilu tahun 2024 untuk mensosialisasikan, menyampaikan citra dirinya kepada masyarakat di Kabupaten Klaten. Dan hari ini giliran dan kesempatan dari Partai Bulan Bintang untuk memperkenalkan diri, menampilkan citra dirinya kepada sahabat pemilih di Klaten. Yang pertama Pak Slamet, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan profil singkat mungkin, baik di tingkat kabupaten maupun pusat tentang profil kepengurusan, profil partai dan seterusnya dari Partai Bulan Bintang sendiri. Kami persilakan Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama, saya kenalkan pribadi saya dulu. Ya. Kami selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten, Slamet Urip. Ya. Sedikit akan menyampaikan profil Partai Bulan Bintang. Secara nasional, Partai Bulan Bintang didirikan tanggal 17 Juli 1978 satu oleh Yusril Samandra yang diinisiatori dari Dewan Dakwah Islam Indonesia, Pak Hartono Martono dan lain sebagainya. Yang saat itu memang berlandaskan berasas Islam. Nah kemudian di Kabupaten Klaten mulai diinisiatori oleh Bapak Haji Muhammad Ali Muhammad, kemudian Bapak Musnaini, Bapak Tajuddin dan sebagainya menginisiatori terbentuklah Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang saat itu pemilu pertama kali yang diikuti di tahun 2008. Nah, ketua pertama untuk Kabupaten Klaten Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Mbah Dor. Dan saat itu di Ngupit, Kabupaten Klaten, kemudian berjalan dilanjutkan setiap 5 tahun periode muscap. Nah, maka ke periode kedua dipimpin selanjutnya oleh Bapak Taifuri,
kemudian dilanjutkan sampai beberapa periode oleh Bapak Taiferi, dan akhirnya dilanjutkan kami sejak 3 periode kali ini. Berarti sudah 3 periode, sudah 15 tahun berarti Pak? 15 tahun. Jadi sudah 15 tahun periode untuk Dewan Pembina Cabang Partai Bulan Bintang saat ini. Memang ya baru sekali mendapatkan masuk di Dewan kursi di parlemen ya. Parlemen baru sekali. Selanjutnya ini ya karena beberapa hal ternyata belum mencapai apa yang menjadi keinginannya, walaupun 1 kali 2 kali sedikit sekali untuk hampir gitu ya, nyaris ya. Itu profil dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten. Ya, terima kasih untuk profil singkat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet, baik itu profil di tingkat pusat mulai dari pendirian juga sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang di Kabupaten Klaten, di mana Pak Slamet sendiri sudah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang sudah 3 periode, berarti sudah sangat senior lah di Partai Bulan Bintang dan sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di Kabupaten Klaten. Selanjutnya Pak Slamet terkait visi dan misi Partai Bulan Bintang sendiri. Visi jauh ke depan apa yang ingin diwujudkan untuk negara ini dari Partai Bulan Bintang, juga misi untuk mewujudkan visi besar dari Partai Bulan Bintang itu sendiri. Bagaimana, kami persilahkan. Untuk visi misi Partai Bulan Bintang itu pertama membentuk kepribadian masyarakat atau bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai keislaman. Kedua, yakni menegakkan hukum dan berkeadilan. Bela umat, bela negara, bela Islam, bela NKRI. Ini visi yang visi besarnya Partai Bulan Bintang. Nah, misinya tentunya bagaimana menciptakan masyarakat bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai keislaman, berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, cerdas, tangkap, dengan berdemokrasi berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan menciptakan perdamaian dunia dengan nilai-nilai keislaman. Itu visi misi yang ada pada Partai Bulan Bintang. Terima kasih sahabat pemilih. Demikian tadi juga sudah disampaikan visi misi yang ditawarkan oleh Partai Bulan Bintang dalam rangka berkontribusi kepada bangsa dan negara kita ini. Meskipun tadi sudah disampaikan juga secara perolehan kursi di parlemen, DPC Partai Bulan Bintang sendiri baru sekali ya Pak ya, memiliki wakil di parlemen. Pun demikian Partai Bulan Bintang tadi sudah disampaikan terus konsisten berjuang memperjuangkan idealismenya yang tadi sudah disampaikan dalam visi misinya. Jadi selanjutnya Pak Slamet terkait program pendidikan pemilih, bagaimana Partai Bulan Bintang mendidik masyarakat agar punya perhatian terhadap politik, mendidik masyarakat agar melek terhadap politik, punya ketertarikan terhadap dunia politik, baik itu yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang. Selain memberikan pendidikan pemilih, juga mensosialisasikan visi misi yang tadi sudah dicanangkan oleh Partai Bulan Bintang kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten. Silakan. Terima kasih. Dari tagline Partai Bulan Bintang bahwasanya bela ulama, bela umat, bela negara, dan bela NKRI, maka ada beberapa program pendidikan yang kami sampaikan. Tentunya program ini tidak terlepas dari dakwah. Nah, dakwah ini bukan sekedar dakwah nilai-nilai keislaman
peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap bagaimana hubungan dengan kemanusiaan. Karena dua hal ini yang menjadi keutamaan di dalam bermasyarakat, bernegara maupun hubungan kita dengan keilahian ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun ketika dia memiliki akhlak yang baik, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki manfaat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini pertama kunci dulu yang dipegang, karena haslatani, ada dua hal, la syai'in, sesuatu pun, afdhalun, yang lebih utama, minhuma, dari keduanya, yaitu al-imanu billah yanfa'u linnas, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki manfaat kepada manusia. Nah, ini selain itu juga berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104 tentang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ketika pembinaan karena visi misinya lah bagaimana menciptakan akhlak kepribadian, nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, maka kali pertama bagaimana menanamkan nilai-nilai ini bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 sila Pancasila ini tetap hidupnya kita pegang dulu. Baru bagaimana kita menghidupkan hubungan sosial kemasyarakatan, sila kedua sampai sila kelimanya ini, ya ini diwujudkan dengan berbagai macam sosialisasi yang kita lakukan dengan kajian-kajian rutin di khusus kepemimpinan seluruhnya, ya dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang mengundang sampai ranting, kita undang sebulan sekali untuk memahami situasi dan kondisi politik yang ada, kemudian kita sikapi dengan perilaku yang baik dengan nilai ini. Nah, ini yang sudah kita lakukan, dan ke depan tetap kita mencoba bagaimana memahami agar Partai Bulan Bintang ini tidak elegan tetapi begitu harmonis, nikmat, indah, nyaman, sehingga apapun kondisi seolah-olah tanda petik terzalimi, ini tidak begitu anarkis yang dilakukan, tetapi penegakan hukum yang akan dilakukan. Ini Partai Bulan Bintang, maka penegakan hukum dan kepastian hukum untuk masyarakat, untuk umat di dalam kehidupan NKRI menjadi tanggung jawab kami di dalam mensosialisasikan dalam gerakan organisasi politik ini. Sahabat pemilih, demikian tadi sangat bagus apa yang disampaikan oleh Pak Slamet terkait pendidikan politik kepada masyarakat, di mana tadi cita-cita dari Partai Bulan Bintang sendiri tadi bagaimana masyarakat ini bisa memiliki keimanan kepada Allah yang pertama, dan yang kedua memiliki manfaat bagi manusia. Itu dua hal tadi yang sudah disampaikan, dan saya kira itu sangat baik bagaimana masyarakat bisa dididik oleh Partai Bulan Bintang tadi, sudah disampaikan dengan kajian-kajian yang disampaikan sampai ke tingkat ranting agar masyarakat ini memahami dua hal penting tadi, iman kepada Allah dan menjadi manusia yang memiliki manfaat. Nah, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Slamet terkait seperti tema besar kita, yaitu kesiapan partai politik menyongsong pemilu dan pemilihan tahun 2024. Seperti kita ketahui, pemerintah bersama penyelenggara pemilu sudah mensepakati bahwa pemilu dan pemilihan tahun 2024 waktunya sudah ditentukan dan akan dilaksanakan, dan kira-kira tahapannya akan dimulai tahun ini. Lalu langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh Partai Bulan Bintang khususnya di Klaten dalam rangka mungkin mempersiapkan diri, memanasi mesin partainya agar di 2024 seperti tadi disampaikan mengembalikan kursi Partai Bulan Bintang yang sempat hilang pada pemilu-pemilu sebelumnya. Monggo, seperti apa strategi atau persiapan yang sudah dilakukan? Untuk pertama tentunya kami pengen lolos verifikasi terlebih dahulu. Betul, itu ini yang pertama itu. Ini sudah kami persiapkan untuk lolos verifikasi. Baik
dari pusat sampai cabang secara intern dan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian pendekatan-pendekatan yang lain selain menguatkan kembali tentang pimpinan ranting, ada ini pendekatan-pendekatan untuk dukungan pemilih yang selama ini mungkin belum banyak dukungan yang mendukung, baru beberapa hal. Maka strategi kami tetap pengembangan kajian ini kita lakukan selain pendataan-pendataan konkret yang sudah memang kita lakukan, yang kemarin 1000 itu kita lihat, kita bagaimana menambah masa ini, menambah jumlah data konkret yang kita lakukan. Nah ini maka kami ini menggerakkan lebih masif lagi, memberikan motivasi di tingkat ranting ini untuk berbuat lebih cepat lagi, lebih keras lagi tentang dukungan ini. Sehingga mungkin kemarin kami tidak checking jumlah KTA, KTP dan sebagainya, namun hanya mencapai target. Caranya mungkin kita besok tetap akan kita faktualnya sekian ya sekian. Ini sehingga kami bisa nanti setelah tahu strategi jumlah dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang kita lakukan dengan jumlah konkret yang ada, sehingga kita lebih dewasa lagi, tidak tertipu sebagaimana tanda petik golek KTP kadang-kadang di tingkat ranting kalau tidak checking dan sebagainya mencari cari target. Ternyata di verifikasi faktual kadang-kadang nggak ada gitu ya Pak ya. Kadang-kadang sekian persen, wah ini ada 50%, tapi 100% faktual betul-betul pendukung anggota partai partai. Jadi tadi sahabat pemilih, bagaimana Partai Bulan Bintang betul-betul sudah sadar apa yang akan dilakukan, strateginya sudah disiapkan. Yang pertama memang betul bahwa proses pertama nanti adalah pendaftaran peserta pemilu 2024, di mana peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi tadi sudah disampaikan, Partai Bulan Bintang sudah menyiapkan diri untuk mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 dan juga menyiapkan segala persyaratannya agar lolos dalam verifikasi administrasi dan bisa menjadi peserta pemilu di 2024 yang akan datang. Karena kemarin pelajaran pahit mungkin bagi Partai Bulan Bintang tidak lolos di parlemen. Itu juga menjadi pekerjaan yang sulit, yang tantangan kami. Tantangan bagi Partai Bulan Bintang. Terima kasih sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan hangat KPU Kabupaten Klaten bersama Bapak Slamet Urip, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Klaten. Semoga apa yang kami bicarakan, kami diskusikan hari ini membawa manfaat, memberikan informasi kepada sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada, sehingga sahabat pemilih bisa lebih mengenal partai-partai politik yang ada di Klaten, di Kabupaten Klaten ini, sehingga nanti ketika waktunya di 2024 sudah punya rekomendasi, punya bahan untuk menentukan pilihannya di tahun 2024 yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet atas kehadiran dan waktunya untuk memberikan informasi kepada sahabat pemilih di Klaten ini. Sahabat pemilih, jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe YouTube KPU Kabupaten Klaten. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.